seorang pemuda bernama Sampuraga. Pemuda itu dikenal sangat rajin dan tekun. Karena tidak memiliki lahan sendiri, Sampuraga bekerja sebagai petani penggarap di sebuah ladang milik orang lain. Sampuraga hanya tinggal berdua dengan ibunya. Ayahnya sudah lama meninggal ketika Sampuraga masih kecil. Mereka berdua tinggal di sebuah gubuk yang sudah reot. Siang itu, hari sangat terik. Seperti biasanya, pemilik ladang datang membawakan makan siang untuk Sampuraga. Sampuraga, aku lihat kamu ini anak yang sangat rajin. Selain itu, kamu punya ketekunan dalam bekerja. Kalau boleh aku sarankan, kamu sebaiknya merantau ke daerah yang penduduknya hidup makmur. Apalagi usiamu saat ini masih sangat muda. Tapi apakah Tuan tahu daerah mana yang penduduknya hidup makmur? Tidak jauh dari sini ada daerah yang bernama Mandailing. Para penduduknya memiliki sawah dan ladang yang subur. Mereka juga bisa mendapatkan emas dengan cara mendulang di sungai. Selain subur, daerah itu juga dikenal kaya akan emas. Sepulangnya dari bekerja, Sampuraga segera berbicara dengan ibunya. Ibu, aku mendengar ada sebuah daerah yang penduduknya sangat makmur. Daerah tersebut bernama Mandailing. Setiap penduduknya memiliki sawah dan ladang. Selain itu, mereka juga bisa mendapatkan dengan cara mendulang emas di sungai. Tanah mereka selain subur juga mengandung emas yang melimpah. Terus, apa rencanamu? Ibu, aku bermaksud untuk merantau ke daerah tersebut. Siapa tahu nasib kita akan menjadi lebih baik. Apakah ibu mengizinkan? Baiklah Sampuraga, demi masa depanmu, ibu mengizinkan. Meskipun ibu khawatir tidak akan bisa bertemu lagi karena ibu sudah sangat tua. Beberapa hari kemudian, Sampuraga pun berangkat menuju Mandailing. Ibu Sampuraga melepas kepergian anak satu-satunya dengan hati yang cemas. Setelah berjalan seharian penuh, Sampuraga akhirnya bertemu dengan daerah yang penuh dengan sawah nan hijau dan sungainya yang mengalirkan air jernih. Ketika sedang mengagumi sawah-sawah nan hijau itu, tiba-tiba Sampuraga dikejutkan oleh suara yang memanggilnya. Hei anak muda, siapa engkau? Dan apa yang kamu lakukan di sini? Sampuraga pun menyebutkan nama dan asal desanya. Dia juga menyebutkan alasannya datang ke tempat itu. Baiklah, kau ikut aku sekarang. Akan kutunjukkan negeri Mandailing. Kamu sekarang berada di pinggiran Mandailing. Belum sampai ke pusat negerinya. Terima kasih, Tuan. Sampailah mereka di negeri Mandailing. Nah, inilah negeri Mandailing. Bagaimana menurutmu? Sungguh negeri besar nan ramai. Baru kali ini saya melihat negeri yang demikian besarnya. Hingga akhirnya mereka berhenti di depan sebuah rumah yang besar dan mewah. Kau lihatlah rumah ini. Bagaimana menurutmu? Sungguh rumah yang sangat besar, indah dan mewah. Rumah siapa ini, Tuan? Ini adalah rumah. Wah, benarkah? Luar biasa. Pasti Tuan adalah seorang saudagar yang kaya raya. Biasa saja. Aku ini hanya pedagang kecil-kecilan dan memiliki beberapa petak sawah. Tempat kita berjumpa adalah sawahku. Kebetulan saja aku sedang ingin melihat hasil kerja para pembantuku. Nah, sekarang masuklah ke rumahku. Tentunya kau lapar dan haus. Aku punya makanan. Semoga kamu menyukainya. Iya, Tuan. Terima kasih. Orang yang ditemui Sampuraga di pinggir sawah itu ternyata seorang saudagar yang kaya raya. Sampuraga juga sangat heran. Meskipun kaya raya, saudagar itu ternyata sangat baik dan bahkan memberinya makan. Nah, Sampuraga, bukankah kamu datang ke negeri ini untuk mencari pekerjaan? Iya, Tuan. Saya ingin bekerja untuk membahagiakan ibu saya di kampung. Kamu sungguh anak yang berbakti. Bagaimana kalau kamu bekerja di tempatku ini? Wah, benarkah, Tuan? Tentu saja. Jika kamu rajin dan bisa dipercaya, aku tidak akan segan-segan menaikkan gajimu. Mulai hari itu, Sampuraga bekerja di rumah saudagar. Dia mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh saudagar, mulai dari membersihkan rumah hingga mencangkul sawah. Sampuraga bekerja sangat rajin dan tekun. Sampuraga, antarkan beberapa barang ini ke pedagang langganan di pasar. Jangan lupa, kamu minta uangnya sekalian.
Baik Tuan. Tuan, ini ada kiriman barang dari Tuan Saudagar. Oh iya, terima kasih. Ini sekalian aku titip uangnya. Sampaikan kepada Tuan Saudagar ya. Iya Tuan, akan saya sampaikan. Sampuraga, apakah barang itu sudah kamu kirimkan? Sudah Tuan, ini uang yang diberikan oleh pedagang di pasar. Baiklah, terima kasih. Iya, sama-sama Tuan. Anak itu sepertinya bisa dipercaya. Keesokan harinya, saudagar itu menyuruh Sampuraga mengantarkan dagangan ke pasar. Sampuraga ternyata memang bisa dipercaya. Sehingga sejak hari itu, Sampuraga memiliki tugas mengantarkan barang dagangan ke pasar. Sampuraga, kamu benar-benar pemuda yang rajin dan tekun. Selain itu, kamu juga bisa dipercaya. Nah, bagaimana kalau aku memberimu sejumlah uang untuk modal berdagang? Sampuraga tidak melewatkan kesempatan itu. Dia pun menerima bantuan modal dari saudagar yang digunakannya untuk berdagang di pasar. Usaha Sampuraga berkembang pesat. Keuletannya dalam berdagang membuatnya mampu mengembangkan dirinya menjadi pedagang besar. Dalam beberapa tahun saja, Sampuraga sudah mampu memiliki rumah besar meskipun tidak sebesar milik saudagar. Sampuraga, sungguh, hasil kerja kerasmu tidak sia-sia. Sekarang kamu sudah memiliki rumah yang sangat bagus. Ini semua berkat bantuan dan bimbingan dari Tuan. Nah, ada hal penting yang akan aku sampaikan. Anakku hanya satu dan seorang perempuan. Bagaimana jika aku nikahkan kamu dengan anakku? Sampuraga pun menyetujui menikah dengan anak gadis saudagar. Hari pernikahan segera ditentukan. Beberapa hari menjelang pernikahan, kesibukan terlihat di rumah saudagar. Rumah itu dihias sedemikian rupa untuk acara pesta pernikahan putrinya dengan Sampuraga. Berita tentang pernikahan itu tersebar luas, bahkan sampai ke kampung halaman Sampuraga. Pemilik ladang yang pernah menjadi majikan Sampuraga itu pun memberitahu ibu Sampuraga. Nenek, apakah engkau sudah dihubungi oleh Sampuraga? Bukankah dia akan menikah dengan anak saudagar di Mandailing? Benarkah? Aku bahkan tidak tahu sama sekali. Lagi pula, apakah benar yang kamu maksud itu Sampuraga anakku? Tentu saja, Nek. Perempuan yang akan dinikahi Sampuraga itu adalah putri dari saudagar kaya raya dan terkenal, sehingga hampir semua orang mengetahuinya. Selepas kepergian si pemilik ladang, ibu Sampuraga termangu seolah tidak percaya. Kalau benar Sampuraga yang menikah, tentunya dia sudah mengabariku. Tapi, apakah dia sudah lupa pada ibunya? Sebaiknya, besok aku datang saja ke Mandailing untuk memastikan. Hari pernikahan Sampuraga dengan putri saudagar pun tiba. Pesta pernikahan digelar dengan besar-besaran dan sangat mewah. Hampir semua pejabat dan para saudagar mendapatkan undangan. Sementara itu, ibu Sampuraga yang datang dari kampung telah sampai di Mandailing. Dia terlihat sangat letih setelah berjalan jauh. Dia pun bertanya kepada orang tempat pernikahan Sampuraga. Akhirnya, ibu Sampuraga menemukan rumah tempat pesta pernikahan. Dia melihat dengan seksama untuk memastikan apakah benar itu Sampuraga anaknya. Sampuraga, kenapa tidak memberitahu ibu kalau engkau menikah? Semua yang hadir pun terkejut ketika melihat seorang perempuan tua memanggil Sampuraga. Kamu bukan ibuku. Ibuku sudah lama mati. Pengawal, bawa perempuan tua itu pergi dari sini. Alangkah terkejutnya ibu Sampuraga mendengar perkataan anaknya. Dia benar-benar tidak menyangka. Nah, perempuan tua, kamu tinggal di sini saja. Jangan kembali ke pesta pernikahan Tuan Saudagar. Kalau masih keras kepala, kami tidak segan berbuat kasar padamu. Dalam kesendirian di tempat yang sepi itu, ibu Sampuraga hanya bisa menangis melihat anaknya telah mengingkarinya. Di tengah kesedihannya yang memuncak, ibu Sampuraga pun berdoa. Ya Tuhan, kenapa anakku bisa menjadi durhaka? Berilah pelajaran kepadanya, karena telah durhaka kepada ibunya. Tidak lama setelah ibu Sampuraga berdoa,
terjadi gempa yang dahsyat di tempat pesta pernikahan. Semua yang hadir di pesta pernikahan itu panik dan berlarian menyelamatkan diri. Sayangnya, tidak ada yang selamat dari gempa tersebut. Bahkan, tempat pesta itu benar-benar hancur dilanda gempa dan berubah menjadi kolam yang airnya panas. Kolam tersebut kemudian dikenal dengan nama Kolam Sampuraga sebagai pelajaran bagi semua orang agar tidak durhaka kepada ibunya. Sedangkan ibu Sampuraga yang sedih dan kecewa dengan sikap anaknya memilih pulang ke kampungnya dan melanjutkan sisa hidupnya di sana.